masih mendengarkan 92,7 FM Yusan Radio Top Sumedang. Stop rokok ilegal. Mari kita dukung pemerintah dalam rangka kampanye bersama Stop Rokok Ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu menggunakan pita cukai palsu atau tidak menggunakan pita cukai asli yang diproduksi oleh pemerintah sebagai tanda pelunasan cukai. Ciri kedua, rokok ilegal personalisasi pita cukai berbeda dan atau salah peruntukannya. Ciri yang ketiga, pita cukai menggunakan pita bekas dengan cara menempelkan kembali bekas pita cukai dari bungkus rokok lain ke bungkus rokok yang baru. Ciri selanjutnya, rokok ilegal tidak menggunakan pita cukai. Kampanye bersama Stop Rokok Ilegal dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dukungan dan komitmen dari Asosiasi Industri, pemerintah setempat, dan masyarakat umum, bertujuan mengatasi permasalahan penyebaran rokok ilegal di Indonesia. Stop rokok ilegal, gempur rokok ilegal. Stop rokok ilegal. Mari kita dukung pemerintah dalam rangka kampanye bersama Stop Rokok Ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu menggunakan pita cukai palsu atau tidak menggunakan pita cukai asli yang diproduksi oleh pemerintah sebagai tanda pelunasan cukai. Ciri kedua, rokok ilegal personalisasi pita cukai berbeda dan atau salah peruntukannya. Ciri yang ketiga, pita cukai menggunakan pita bekas dengan cara menempelkan kembali bekas pita cukai dari bungkus rokok lain ke bungkus rokok yang baru. Ciri selanjutnya, rokok ilegal tidak menggunakan pita cukai. Kampanye bersama Stop Rokok Ilegal dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dukungan dan komitmen dari Asosiasi Industri, pemerintah setempat, dan masyarakat umum, bertujuan mengatasi permasalahan penyebaran rokok ilegal di Indonesia. Stop rokok ilegal, gempur rokok ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, amit sun, dahalal sun, amit ampunnya paralun, ka Gusti Nu Maha Agung, karabi anu linuhung. Selamat siang para pendengar Radio Yusan, sahabat Yusan dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya Krisna Supriyatna izinkan untuk menemani sahabat Yusan sekira 50 menit ke depan dalam rangka talkshow kampanye gempur rokok ilegal untuk mengatasi permasalahan rokok ilegal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumedang. Ada dua narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Pak Yudi Irawan. Beliau adalah Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bandung. Kemudian narasumber kedua adalah Pak Denny Kuswaya. Beliau adalah Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Pemda Kabupaten Sumedang. Selamat siang Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya di studio Bapak-bapak yang ganteng, Bapak-bapak yang cakep, tapi kadang-kadang ini Bapak-bapak sadis terhadap penjual rokok ilegal. Bukan kadang-kadang, dan karena memang harus seperti itu. Topik kita sekali lagi adalah kampanye gempur rokok ilegal. Dan teman-teman, kawan-kawan, sahabat Yusan nanti bisa berinteraktif, bisa kirim WA ataupun bisa telepon langsung di 081 nomor WA Yusan, silakan dicatat 081 2-nya 3 kali 222 335927. 081 2-nya 3 kali 222 335927, atau bisa juga yang sudah tahu nomor WA saya ke nomor WA saja. Ke nomor WA saya saja. Kita akan memulai diskusi siang hari ini. Suasana panas karena kemarin tidak turun hujan.
Mudah-mudahan diskusi kita juga bisa hangat, memanaskan situasi. Yang panas sudah tambah panas lagi nih. Terutama yang biasa menjual rokok ilegal di Kabupaten Sumedang. Dan ternyata kalau saya lihat yang jual rokok ilegal di Sumedang, diakui atau tidak masih ada. Baik dari pedagang kecil, yang pembelinya juga masih banyak. Dan ini adalah sekali lagi hari ini kita sedang berkampanye, kampanye gempur rokok ilegal. Pak Yudi Irawan, apa yang dimaksud dengan ketentuan di Bea Cukai, Pak, tentang rokok ilegal ini? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Kita bicara dulu dengan Bea Cukai, Pak. Ya, agak dekat Pak ke mic, Pak. Insya Allah nggak ngegigit itu mic-nya. Jadi Bea Cukai itu terdiri dari dua, Pak ya, kepabeanan dan cukai. Nah, ini kepabeanan ini kita yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang baik keluar maupun masuk ke Indonesia. Ya. Nah, di situ kita memungut bea masuk, bea keluar ataupun cukai. Jadi cukai pun ada juga yang dari impor, Pak ya. Ya. Kemudian cukai sendiri itu, ya cukai juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, ya. Cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang punya sifat dan karakteristik tertentu. Jadi ada 3 cirinya, yaitu yang pertama, barang itu mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan dan juga terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, karena dia berdampak negatif, maka dia peredarannya harus diawasi. Kemudian yang ketiga, hanya diawasi, Pak ya? Ya, diawasi, dan konsumsinya karena itu berbahaya, makanya harus dikendalikan. Nah, dari ketiga faktor ini akhirnya pemerintah juga untuk rasa keadilan dipungutlah yang namanya pungutan cukai terhadap barang-barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam ketentuan di bidang cukai, Pak? Jadi ketentuan di cukai itu ada beberapa ini, Pak. Tadi kan konsumsinya perlu dikendalikan dan peredaran perlu diawasi. Nah, kita ini ada 4 kebijakan ya, atau 4 pilar kebijakan di cukai hasil tembakau terutama. Yang pertama itu tadi pengendalian konsumsi, kemudian ada keberlangsungan tenaga kerja, penerimaan negara, dan pengawasan BKC ilegal. Nah, disitulah kita untuk penegakan hukumnya. Jadi penegakan hukum ini terhadap barang-barang kena cukai yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Cukai. Ya tadi misalnya dia tidak membayar cukainya, ya, atau dia kalau rokok ilegal itu tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu atau pita cukai bekas. Intinya tidak ada di situ, dia tidak ada penerimaan untuk negara. Jadi menghindari penerimaan negara. Nah, itu kita akan tegakkan hukum di situ. Kenapa ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat? Karena sifat barang ini berbahaya, dalam arti perlu ada sisi kesehatan lingkungan hidup, maka barang ini perlu dikendalikan. Nah, ini yang jadi korban siapa? Masyarakat. Nah, di situ tugas Bea Cukai salah satunya adalah community protector untuk melindungi masyarakat dari barang-barang yang mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat. Ya. Siapa yang berkewajiban untuk melakukan sosialisasi tentang ketentuan di bidang cukai ini, Pak? Kalau kewajiban sekarang ini sesuai dengan PMK 215, Pak, tahun 2021, nah, di situ ada DBH CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dikembalikan ke pemerintah daerah. Nah, di situ ada 10%-nya untuk penegakan hukum. Nah, 10% penegakan hukum itu terdiri dari sosialisasi dan operasi pasar. Jadi sosialisasi ini kita kembalikan kepada selain dari Bea Cukai sendiri, Pak ya, Bea Cukai sendiri melakukan sosialisasi. Nah, kita juga bekerjasama dengan pemerintah daerah berdasarkan dana DBH CHT itu kita melakukan sosialisasi. Ya, jadi yang berkewajiban secara undang-undang cukai adalah Bea Cukai dan juga dengan aturan turunannya PMK 215 ya dengan pemerintah daerah bekerjasama. Nah, tadi Bapak sudah mulai agak membuka sedikit terkait dengan rokok ilegal. Pertanyaan saya adalah yang dimaksud dengan rokok ilegal dan atau produk tembakau ilegal itu seperti apa, Pak? Ya tadi, Pak. Jadi yang menghindari pungutan cukainya satu ya. Yang pertama adalah atau tidak ada izinnya. Ya, misalnya
rokok itu yang tidak dilekati pita cukai. Ya, berarti dia tidak bayar pita cukainya. Kemudian dia memakai pita cukai palsu. Udah pasti itu namanya pemalsuan, ya pidana, Pak ya. Kemudian juga pita cukai yang bekas. Jadi ada masyarakat itu ada yang pita cukainya tidak cobek, kemudian dikumpulkan, dijual kembali, dilekatkan kembali kepada produk rokok, ya. Nah itu juga ilegal. Kalau masyarakat umum, masyarakat biasa, untuk membedakan antara rokok ilegal dengan yang resmi itu mudah atau sulit, Pak? Sangat mudah. Kalau sekarang itu yang mayoritas itu tidak tanpa pita cukai, Pak. Oh, tidak tanpa. Ya, jadi rokok yang tidak dilekati pita cukai itu yang paling umum. Atau rokoknya harganya murah banget gitu? Kalau murah relatif, karena yang resmi pun ada yang murah. Di bawah 10.000 juga ada yang resmi. Ya. Jadi sangat mudah untuk melihat rokok ini palsu, rokok ini ilegal atau yang resmi ya, yang legal. Bagaimana tingkat peredaran rokok atau produk tembakau ilegal di Sumedang, Pak? Kita sudah melaksanakan operasi bersama ya di Kabupaten Sumedang dengan Satpol PP di sini. Kita sudah melakukan 9 kali, Pak, selama tahun ini, 9 kali operasi pasar. Kemudian 36 kali penindakan dan mendapatkan 247.539 batang rokok ilegal dengan sanksi administrasi 44.630.000. Jadi dia tidak semuanya dikena sanksi, karena bakal ada pelaku yang kedapatan, ya. Pelakunya ada, kemudian berdasarkan PP 54 tahun 2003 yang Bapak Presiden sudah dikeluarkan kemarin. Jadi pelaku itu bisa Bea Cukai bisa menghentikan penyelidikan itu apabila pelaku mau bayar sanksinya, Pak. Gitu. Peredarannya di Sumedang ini cukup tinggi atau tidak, Pak? Kalau lihat dari ini peredarannya di mana-mana pasti itu lumayan, Pak. Jadi kalau secara nasional itu tahun 2002 itu 5,5% peredaran rokok ilegal seluruh Indonesia. Kalau diuangkan berapa itu, Pak? 5,5 dikali 200 triliun lah. Nah, itu sekitar 5 triliunan ya. Sehingga kerugian negara? Ya itu 5 triliun. 5 triliun. Ya. Menjadi tahun ini diprediksi diperkirakan itu menjadi 6,9% Pak naiknya rokok ilegal itu. Jadi secara keseluruhan sih tahun ini memang naik. Makanya kita melakukan penindakan, dan penindakan itu alhamdulillah bersama dengan Satpol PP kita sudah menegah tadi yang 200 ribuan batang. Hampir di setiap daerah rokok ilegal itu cukup banyak. Betul. Ya, termasuk juga di Sumedang. Betul. Itu kenapa terjadi, Pak ya? Nah, ini akibat dari salah satunya setiap tahun kita rokok naik tarifnya. Oh, harganya tinggi, akhirnya cari alternatif yang murah. Nah, ini cuman masyarakat kan tidak mengetahui bahaya rokok ilegal. Bahaya. Kayak rokok legal itu kan pabriknya resmi, ya. Kita kontrol dari dinas-dinas juga, dari Pemda juga dikontrol kebersihannya. Yeah. Kemudian pabriknya pun harus istilahnya tertutup, higienis, terus bahan baku, barang jadi, produksinya harus terpisah, gitu kan, tidak campur aduk, gitu. Dan kita awasi, kita kontrol, evaluasi dari Bea Cukai juga. Nanti kita akan lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol tentang bahaya rokok ilegal. Yang legal saja bahaya, apalagi yang ilegal. Sejenak kita jeda dulu. Anda masih bersama 92,7 FM Yusan Radio. Stop rokok ilegal. Mari kita dukung pemerintah dalam rangka kampanye bersama Stop Rokok Ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu menggunakan pita cukai palsu atau tidak menggunakan pita cukai asli yang diproduksi oleh pemerintah sebagai tanda pelunasan cukai. Ciri kedua, rokok ilegal, personalisasi pita cukai berbeda dan atau salah peruntukannya. Ciri yang ketiga, pita cukai menggunakan pita bekas dengan cara menempelkan kembali bekas pita cukai dari bungkus rokok lain ke bungkus rokok yang baru. Ciri selanjutnya, rokok ilegal tidak menggunakan pita cukai. Kampanye bersama Stop Rokok Ilegal
dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dukungan dan komitmen dari asosiasi industri, pemerintah setempat, dan masyarakat umum, bertujuan mengatasi permasalahan penyebaran rokok ilegal di Indonesia. Stop rokok ilegal, gempur rokok ilegal. Stop rokok ilegal. Mari kita dukung pemerintah dalam rangka kampanye bersama Stop Rokok Ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu menggunakan pita cukai palsu atau tidak menggunakan pita cukai asli yang diproduksi oleh pemerintah sebagai tanda pelunasan cukai. Ciri kedua, rokok ilegal personalisasi pita cukai berbeda dan atau salah peruntukannya. Ciri yang ketiga, pita cukai menggunakan pita bekas dengan cara menempelkan kembali bekas pita cukai dari bungkus rokok lain ke bungkus rokok yang baru. Ciri selanjutnya, rokok ilegal tidak menggunakan pita cukai. Kampanye bersama Stop Rokok Ilegal dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dukungan dan komitmen dari asosiasi industri, pemerintah setempat, dan masyarakat umum, bertujuan mengatasi permasalahan penyebaran rokok ilegal di Indonesia. Stop rokok ilegal, gempur rokok ilegal. Kampanye gempur rokok ilegal merupakan kampanye lanjutan dari kampanye Stop Rokok Ilegal yang bertujuan mengatasi permasalahan rokok ilegal di Indonesia. Ciri-ciri rokok ilegal: pita cukai palsu, pita cukai berbeda, pita cukai bekas, tanpa pita cukai atau polos. Kampanye bersama yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dukungan dan komitmen dari asosiasi industri, pemerintah setempat, dan masyarakat umum. Stop rokok ilegal, gempur rokok ilegal. Teman-teman, kawan-kawan, sahabat Yusan, kita masih kampanye Pilpres. Bukan. Urang mah keur kampanye gempur rokok ilegal, gitu bos. Lain kampanye pemilihan presiden. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, dampak dari maraknya rokok ilegal maka merugikan negara cukup tinggi sekali. Saya ingin tahu ini tentang peran dari bagian perekonomian atau peran pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini, bagian perekonomian Pemda Sumedang hadir Pak Denny Kuswaya, Kasubag Sumber Daya Alam. Pak Denny, apa yang sebentar sebelum telepon ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk menekan atau menghilangkan rokok ilegal di Kabupaten Sumedang? Baik, Kang Kris, peran Pemda Sumedang dalam menekan peredaran rokok ilegal ini, sebagaimana tadi sampaikan Pak Yudi, kita melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dengan pihak PBPC atau Bea Cukai Bandung. Hal ini didasari tadi sampaikan bahwa dengan melalui dana bagi hasil cukai tembakau, kita memiliki peran dan kewajiban melakukan kerjasama dengan Bea Cukai untuk menekan industri tembakau ilegal ini. Caranya seperti apa? Tentunya pemerintah daerah akan melakukan kegiatan ini sesuai dengan kewenangannya. Nah, di mana kewenangan kita di dalam kegiatan ini lebih kepada fasilitasi. Fasilitasi yang dimaksud diantaranya ya kita menyalurkan anggaran atau kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan penekanan peredaran rokok ilegal. Ada dua hal yang dilakukan di dalam kegiatan kita. Yang pertama, tentunya kita melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang pelaksanaannya kita diarahkan melalui teman-teman di Dinas Komunikasi Informatika. Dan yang kedua, pelaksanaan operasi bersama yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, dalam konteks pemberantasan barang kena cukai ilegal, tentunya tidak hanya sendiri Pemda sama Bea Cukai. Di dalam pelaksanaannya kita juga menggandeng kaitan dengan APH di sekitar Kabupaten Sumedang, sehingga semuanya terlibat untuk melaksanakan hal itu. Karena hal yang disampaikan,
ya cukup marak di Sumedang ini. Kalau tadi pertanyaan Kang Kris, bagaimana sih di Sumedang? Apa sekarang marak? Marak banget, Pak. Kalau lihat di peredaran di kampung-kampung, di daerah-daerah, memang pilihannya tadi, salah satunya kenapa marak ini, karena harga kan. Harganya murah, ya mudah terjangkau, mana yang dia lakukan, sehingga prosesnya seperti itu. Nah, kita mencoba bagaimana proses itu bisa ditekan, sehingga dengan sosialisasi kita marakan, operasi kita lakukan. Nah, harapannya di Sumedang bisa ditekan. Oke, Pak Denny, Pak Yudi, kita akan undang para pendengar. Kebetulan sudah ada yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum. Oh, WA. Sebelum ke WA yang nelpon dulu aja. Maka barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silahkan ke 08122 duanya 3 kali ya, 335927 081 duanya 3 kali 222. Waalaikumsalam. Sareng saha teteh? Sama Sari. Sari di mana Sari teh? Dari Rancakalong. Rancakalong. Silahkan. Pertanyaannya. Jadi gini ya Pak ya. Bapak saya tuh kan pengguna rokok ilegal karena memang kan harganya yang murah gitu, terus kan kondisi di sini kan perkampungan, jadi banyak banget kayak petani atau pekerja buruh itu yang menggunakan rokok ilegal, sedangkan saya tuh sering ngobrol gitu ke orang tua saya untuk jangan menggunakan itu karena kan ilegal gitu. Tapi kan selagi masih dijual bebas di toko atau warung gitu, tetap aja belinya itu lagi. Nah, sementara untuk kami sebagai anak atau keluarga melarang pun juga gimana kalau memang di warung-warungnya itu masih dijual gitu. Daerah Rancakalong banyak banget itu penggunanya. Ya, itu saja pertanyaannya. Jadi gimana? Nah, ya itu solusinya. Oke, hatur nuhun. Teh Sari di Rancakalong, hatur nuhun mangga. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di belakang Teh Sari ada yang mau bergabung lagi? Silakan. Di sini ada 2 narasumber ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Pak Yudi Irawan, beliau adalah Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bandung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang? Sarang Ibu Asmana. Asmana. Ibu di mana, Bu? Di Ranca Mulia. Ranca Mulia. Ibu Asmana, mangga silakan, Bu. Abi teh kan penjual kecil ya. Penjual warung kecil. Nah, terus ada yang nawarin sales, nggak tahu kan hampir serupa tuh sama yang legal. Nah, saya belilah sedikit untuk coba-coba, ternyata itu laku karena harganya murah. Ya. Saya kan nggak tahu kalau itu ada sanksi, ada apa. Saya mau tanya ada sanksinya nggak buat penjual yang nggak tahu gitu. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Mangga Ibu Asmana di Ranca Mulia. Bapak Yudi, kemudian Pak Denny, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Sari Rancakalong, Teh Sari. Kemudian Bu Asmana Ranca Mulia. Teh Sari, bapaknya hobi banget mengkonsumsi rokok ilegal karena murah. Bagaimana solusinya? Padahal kita tahu ini berbahaya. Kemudian Bu Asmana tentang dia jual rokok ini ilegal, laku keras karena harganya murah. Silakan untuk ditanggapi, Pak. Pak Yudi dulu. Bu Sari ya tadi ya. Jadi ini Bu ya, mungkin kita harus edukasi ya ke masyarakat juga. Jadi ini juga dengan Radio Jusen kita sosialisasi bahayanya rokok ilegal. Yang pertama dari sisi kesehatan. Yang tadi rokok legal aja udah nggak sehat, apalagi rokok ilegal. Kenapa? Karena rokok ilegal itu tidak melalui uji lab. Ya kan? Jadi kita nggak tahu kadar tar nikotinnya berapa, kita nggak tahu. Tapi kalau yang legal kita bisa memilih mau nikotinnya yang paling rendah atau nikotinnya yang tinggi, ya kan? Atau tarnya rendah atau tinggi. Kalau yang ilegal itu kandungannya walau alam gitu kan. Apalagi saus-sausnya, zat kimia yang disampurkan di situ, misalnya untuk rasanya atau wanginya atau apa, kita nggak tahu apakah itu kualitasnya untuk makanan atau
Itu kimia untuk misalnya untuk tekstil atau untuk deterjen atau apalah gitu, yang kimia-kimia yang tidak bagus buat kesehatan. Nah itu bahayanya. Jadi itu racun, itu rokok ilegal itu racun, dalam itu racun. Kemudian dari sisi masyarakat ya, nah, masyarakat ini kan mempunyai sekarang ada BPJS Pak ya, kesehatan kita, kemudian juga ada dana desa, nah kemudian ada pembangunan infrastruktur, bantuan operasional sekolah misalnya, nah itu kan berasal dari APBN, ya, di anggaran pendapatan belanja negara yang sumber penerimaannya itu dari salah satunya dari cukai. Di antaranya jadi cukai. Cukai ya? Betul. Jadi cukai yang rokok yang legal itu hampir 40%-nya itu sampai 70% itu cukai. Itu disetorkan ke kas negara buat siapa? Buat kita lagi. Ya. Jadi kalau yang merokok ilegal sudah tidak sehat, sangat tidak sehat, dia karena dia menghirup racun, juga tidak ada kontribusi buat negara di situ, ya kan? Dan berarti apa? Nanti kalau misalnya semua pakai menghisap rokok ilegal, yang legal ditinggalkan, penerimaan negara nggak ada, ya kan? Nanti dana desa nggak ada, BPJS nggak ada, BLT nggak ada, bansos nggak ada. Nah itu gimana? Kita juga akhirnya yang kena dampaknya Pak gitu. Nah tadi yang warung itu, warung-warung yang menjual di sana ya kami juga minta partisipasi dari masyarakat. Dari Bapak Ibu tidak semua, tahu katanya kalau Bu Asmana ini. Ya, yang tadi yang warung-warung misalnya ada yang menjual bisa difotokan, kemudian informasikan ke Bea Cukai atau ke Satpol PP. Kita ada nomor WA di 0877 8486 1286. Nah di situ Bapak Ibu bisa melaporkan ke kami. Nanti kami yang akan bergerak menuju warung penjual rokok ilegal itu bersama Satpol PP. Nah terkait warung-warung yang menjual, saya tidak tahu, tidak tahu dengan sanksi hukumnya. Nah ini saya bacakan di sini bahwa di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 di Pasal 54, setiap orang yang menawarkan, kemudian menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang ilegal itu bisa dikenakan sanksi pidana. Gitu. Berapa lama? 1 sampai dengan 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. Betul. Yang ngejual itu Pak. Yang menjual. Tapi sudah ada nggak yang sampai terjadi seperti itu? Tahun kemarin kita ada 2 yang sudah masuk ke penjara. Ya. Tapi di sini pemerintah itu kan ada unsur penerimaan. Jadi bagi yang penjual rokok ilegal dan ketangkap, kita bisa pertimbangkan untuk membayar denda 4 kali nilai cukai. Jadi misal satu rokok itu nilai cukainya 30.000 ya atau 20.000 kali 4 80.000 kali berapa bungkus kali berapa slop gitu kan, itu bisa dipertimbangkan untuk hanya membayar denda, tidak untuk dipidana. Kalau pabriknya sudah ada yang pernah ke endus atau ketangkap Pak? Nah untuk di Jawa Barat sendiri saat keseluruhan ini kita ini hanya pasar di sini. Pasar ya. Jadi pabrik yang utama itu kebanyakan di Madura, di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kami pun bekerjasama dengan Bea Cukai di sana untuk berbagi informasi. Ya. Jadi barang-barang yang dikirim ke Jawa Barat ini kita tegah dulu ya, sebelum masuk kita sudah sita dulu di misalnya di ekspedisi gitu kan, di jasa titipan. Nah itu yang kita tegah dulu sebelum beredar di masyarakat. Nah untuk pabrik-pabrik sendiri kita di Jawa Barat itu memang belum ada ya, belum temukan karena kebanyakan itu di sana daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura. Dan pintarnya yang rokok ilegal ini, dia itu punya mesin yang mungkin 1 meter lah, itu portable Pak. Jadi bisa dibawa-bawa, di mana ada listrik, dia ada genset, dia bisa colokin, itu 1 jam itu bisa ribuan batang dia menghasilkan. Wow. Itu yang selama ini kami temukan ya, yang Bea Cukai temukan itu, yang disita itu mesin-mesin yang kecil-kecil itu, jadi bisa portable di mana saja dia bisa buat. Kalau peredaran rokok ilegal di Sumedang yang paling banyak itu Pak, kecamatan mana kalau boleh tahu saya? Hampir merata sih Pak ya, tapi yang paling banyak itu ya di perbatasan atau yang jauh dari perkotaan, di desa-desa yang akses ke kotanya yang jauh itu. Biasanya di seperti itu peredarannya, karena menyasar yang menengah ke bawah, yang istilahnya yang tidak bisa membeli rokok-rokok yang resmi yang harganya lumayan mahal lah. Gitu. Kemudian Pak Denny dari bagian perekonomian
Sumedang. Kan ada bagi hasil itu Pak. Ya. Dari rokok yang ilegal, yang legal. Sorry, yang legal. Dengan maraknya peredaran rokok ilegal, apakah pendapatan pemerintah daerah ada sedikit perubahan atau tidak, Pak? Kalau secara umum, kalau melihat dari sisi proses yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, tentunya pasti ada menurun, Pak. Menurun. Namun demikian tentunya upaya-upaya tersebut tetap kita lakukan karena memang kalau melihat dari sisi DBH CHT itu ada 2 indikator Pak Kang Kris ya untuk pendapatan kita itu. Memang sumber pokoknya diambil dari pendapatan atau pembelian cukai yang ada di industri tembakau. Namun indikator pembagi dari DBH ini ada 2 faktor. Pertama dari pendapatan cukai di Kabupaten Sumedang, yang kedua adalah produksi tembakau. Sehingga dari sisi proses pelaksanaan ini tentunya kita mendorong 2 bagian ini secara produksi tetap berjalan. Walaupun betul tadi industri tembakau ini bertentangan dari sudut pandang kesehatan. Namun demikian bagi kami di pemerintah daerah, apapun ceritanya ini juga satu sumber anggaran yang cukup besar kan. Apapun ceritanya ini membantu pembangunan Kabupaten Sumedang. Kalaupun tadi pemberantasan cukai ini hanya di 10%, artinya ada 90% yang lain yang bisa digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Sumedang untuk yang lainnya. Bahkan dari 90% itu 40%-nya diarahkan untuk pembangunan di bidang kesehatan kan. Kesehatan. Ya, memang kan sedikit agak berbeda bertolak belakang gitu ya. Nah, tapi inilah upaya bagaimana dari sisi dana bagi hasil ini merupakan upaya pemerintah juga dalam konteks pengendalian dampak dari sisi tembakau itu sendiri. Selama ini stigmanya kan dampak tembakau ini cukup marak dan ya negatif ya dari sisi kesehatan. Bahkan hari ini teman-teman di industri tembakau lagi gelisah. Gelisahnya dengan apa? Hari ini kemarin kita telah ditetapkan ya Pak Yudi undang-undang tentang kesehatan. Hari 2 tahun ini sedang digodok tentang RPP kesehatan. Ini mereka gelisah itu karena tembakau di dalam undang-undang kesehatan tersebut disetarakan dengan narkotik. Padahal petani tembakau di Sumedang itu banyak sekali. Betul sekali. Di petani di Sumedang ini hampir mencapai 7.000 lebih petani, dan produksi tembakau Sumedang ini tersebar di 25 kecamatan dari 26 kecamatan. Dari 26. Ada satu kecamatan yang memang disebut wilayahnya tidak ada tanaman tembakau lah gitu ya. Bukan tidak bisa sebetulnya di kecamatan tersebut, hanya mayoritas masyarakatnya agak sedikit tidak bergerak di bidang pertanian, di bidang tembakau gitu. Yaitu kalau boleh sebutkan ya di Cisarua. Cisarua ini kan memang Cangkris apal sendiri ya, banyak yang TNI ya. Bukan Nyumi gitu. Jakartaan gitu seperti itu kan. Baik, sahabat Zisan, sebelum kita lanjut kita jeda dulu sejenak. 92,7 FM Yushan Mati Selera dengan Yushan sampai saat yang berkesan. Yushan radionya pop Sumedang, Yushan FM. Stop rokok ilegal. Mari kita dukung pemerintah dalam rangka kampanye bersama Stop Rokok Ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu menggunakan pita cukai palsu atau tidak menggunakan pita cukai asli yang diproduksi oleh pemerintah sebagai tanda pelunasan cukai. Ciri kedua, rokok ilegal personalisasi pita cukai berbeda dan atau salah peruntukannya. Ciri yang ketiga, pita cukai menggunakan pita bekas dengan cara menempelkan kembali bekas pita cukai dari bungkus rokok lain ke bungkus rokok yang baru. Ciri selanjutnya, rokok ilegal tidak menggunakan pita cukai. Kampanye bersama Stop Rokok Ilegal dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dukungan dan komitmen dari Asosiasi Industri, pemerintah setempat, dan masyarakat umum, bertujuan mengatasi permasalahan penyebaran rokok ilegal di Indonesia. Stop Rokok Ilegal, gempur rokok ilegal. Dengan Yushan sampai saat yang berkesan. Yushan radionya pop Sumedang, Yushan FM. Stop Rokok Ilegal.
Mari kita dukung pemerintah dalam rangka kampanye bersama Stop Rokok Ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu menggunakan pita cukai palsu atau tidak menggunakan pita cukai asli yang diproduksi oleh pemerintah sebagai tanda pelunasan cukai. Ciri kedua, rokok ilegal personalisasi pita cukai berbeda dan atau salah peruntukannya. Ciri yang ketiga, pita cukai menggunakan pita bekas dengan cara menempelkan kembali bekas pita cukai dari bungkus rokok lain ke bungkus rokok yang baru. Ciri selanjutnya, rokok ilegal tidak menggunakan pita cukai. Kampanye bersama Stop Rokok Ilegal dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dukungan dan komitmen dari Asosiasi Industri, pemerintah setempat, dan masyarakat umum, bertujuan mengatasi permasalahan penyebaran rokok ilegal di Indonesia. Stop Rokok Ilegal, gempur rokok ilegal. Kampanye gempur rokok ilegal merupakan kampanye lanjutan dari kampanye Stop Rokok Ilegal yang bertujuan mengatasi permasalahan rokok ilegal di Indonesia. Ciri-ciri rokok ilegal: pita cukai palsu, pita cukai berbeda, pita cukai bekas tanpa pita cukai atau polos. Kampanye bersama yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dukungan dan komitmen dari Asosiasi Industri, pemerintah setempat, dan masyarakat umum. Stop Rokok Ilegal, gempur rokok ilegal. Sahabat Tusan, di mana saja Anda berada, saat ini masih dialog kampanye gempur rokok ilegal. Dan kita masih punya kesempatan, punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit ke depan. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh live atau melalui WA di 081 2-nya 3 kali 222 335927. Masih bersama kedua narasumber. Yang pertama adalah Pak Yudi Irawan, beliau adalah Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bandung. Kemudian Pak Denny Kuswaya, beliau adalah Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Pemda Sumedang. Sebentar lagi Pak Denny mau jadi camat katanya. Amin. Amin. Kapan tahu langsung saha warung nu dagang rokok ilegal gitu Pak Denny ya. Siap berjuang memberantas rokok ilegal saudara. Ada yang masuk atau tidak? Kalau sebentar, barangkali ada yang masuk ke nomor saya ini. Nggak ada. Ya, Pak ini nih, Pak. Suka lupa saya. Pak Yudi. Pak Yudi, bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya menekan peredaran rokok atau produk tembakau ilegal ini, Pak? Ya, itu yang paling garda terdepan terhadap rokok ilegal itu sebenarnya dari masyarakat, Pak. Masyarakat ya. Jadi kalau ada yang menawar. Cuman kalau berbicara masyarakat ada yang berani lapor, ada yang tidak. Bahkan ada yang menikmati, Pak. Nah, itu paling dasar itulah ya, paling minimal tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Jadi kalau ada rokok ilegal jangan dibeli lah gitu. Kalau masyarakat tidak membeli rokok ilegal, ya pasti ya produksinya juga nggak ada kan itu, pasti hilang dengan sendirinya. Tapi ada juga yang bilang kalau tidak ada pabriknya tidak akan beli katanya, Pak. Ada juga yang bilang gitu. Duluan ayam atau telur, Pak ya. Ya betul. Betul. Nah, ini peran masyarakat ini sangat penting, Pak ya. Yeah. Jadi dengan sosialisasi yang kita laksanakan kepada masyarakat umum gitu kan, yang dikolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, kita berharap masyarakat menjadi teredukasi terhadap bahaya rokok ilegal itu sendiri. Mengkonsumsi rokok ilegal itu bahaya. Yang kedua, bagi penjualnya hati-hati karena undang-undang cukai ini udah lama ya itu. Dari tahun 2007 itu bahwa untuk penjual itu dikenakan pidana 1 sampai 5 tahun. Jadi dan denda 4 kali nilai cukainya nanti. 4 kali nilai cukai. Wah, luar biasa. Jadi hati-hati pada masyarakat, terutama dari sisi kesehatan, hati-hati. Jadi jangan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok ilegal. Apabila ditemukan yang rokok ilegal yang menjual, ya masyarakat bisa melaporkan ke kami atau ke teman-teman di Satpol PP Kabupaten Sumedang, Pak.
Cara melaporkannya tadi Pak, tadi sudah dibuka sedikit oleh Bapak. Mungkin bisa diperjelas? Ya, kalau ada WA kami ya, silakan di Bea Cukai Bandung di 0877 di 8486 1286. Jadi cara melaporkannya kita tidak akan membenturkan masyarakat dengan penjual rokok ilegal ya. Tinggal difotokan saja warungnya, kemudian di share lokasinya. Nanti kan di WA itu bisa share log tuh. Ya, titik lokasinya ada di mana, nanti kita dengan Satpol PP Kabupaten Sumedang kita akan menindak terhadap warung-warung yang menjual rokok ilegal. Ini nih ada yang menyampaikan pertanyaan. Maaf Kang, tadi aya cariosan anu tidak ilegal wae bahaya, apalagi yang ilegal. Kunaon atuh teu duanana dikampanyekeun ari sami bahaya mah. Itu. Iya. Silakan Pak, jadi jawab. Jangan saya yang menjawab, walaupun itu saya yang ngomongnya Pak. Jadi rokok itu kan kita dari nenek moyang lah, zaman baheula ya, rokok kretek itu kan sudah terkenal. Zaman dulu ngelinting Pak ya, ngelinting bako gitu kan. Makanya petani bako di Kabupaten Sumedang pasti udah ratusan tahun sudah ada itu. Jadi ada pro dan kontra terhadap rokok. Ada yang dari yang pro, rokok itu nggak apa-apa gitu kan. Bagi yang kontra, rokok itu tidak sehat gitu kan. Nah, pemerintah hadir di sini tengah-tengah. Makanya masyarakat itu tidak bisa kita benturkan antara pro dan kontra, tapi kita hadir tengah-tengah. Jadi rokok itu setiap tahun akan dinaikkan harganya. Tarifnya naik biar apa? Hanya yang bisa yang menjangkau harganya itulah yang bisa beli gitu. Mungkin yang tadinya 3 bungkus rokok sehari bisa 2 bungkus jadi 1 bungkus. Lama-lama mungkin hilang kan gitu. Itu yang diharapkan pemerintah gitu. Jadi pelan-pelan tidak langsung dilarang rokoknya gitu. Karena di situ juga ada industri rokok kita itu ada 5 juta buruh pabrik rokok di seluruh Indonesia itu. Jadi belum tadi petani tembakau ya. Nah, ternyata jawabannya cukup cerdas ini Pak. Jadi pemerintah mah aya di tengah rek di pareuman ka sakaligus. Bagaimana nanti protes yang petani tembakau pabrik ya? Jadi posisinya betul ada di tengah-tengah. Balaranana kitu Bager. Kalau tidak salah tadi yang bertanya dari Garut. Kemudian Pak sedikit Denny. Kang Kris ya. Silakan. Kalau tadi istilahnya apakah tidak yang legal ini tidak disosialisasikan tentang bahayanya? Sebetulnya kalau kita cermat itu udah disosialisasikan juga. Disosialisasikan. Salah satu contohnya adalah bisa dilihat di bungkus-bungkus rokok itu. Itu kan ada. Bagaimana ada gambar-gambar yang tengkorak lah, atau yang sakit paru-paru lah, ataupun apa. Itu adalah salah satu upaya. Tenggorokan yang bolong gitu kan. Itu adalah salah satu menyampaikan informasi bahwa bagaimana bahayanya rokok itu. Tadi itu kan bagi yang peminat yang namanya yang memahami proses itu, tapi bagi ahli hisab kan memang beda lagi gitu. Seperti itu. Kemudian ini kayaknya sudah mau di ujung. Pertanyaan terakhir barangkali ini Pak. Apakah perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan adanya rokok atau produk tembakau ilegal? Ini Pak, kadang-kadang kan kita takut banget untuk melaporkan karena kenal atau saudara atau itu. Yang perlindungannya seperti apa oleh pemerintah? Sudah pasti Pak ya, untuk informasi dari masyarakat itu identitas pasti kami rahasiakan. Kalaupun sampai bocor, ketahuan bahwa dia melaporkan, itu kami yang kena sanksi nanti. Dari kantor kami yang kena sanksi. Jadi itu secara undang-undang pun sudah diatur bahwa untuk pelapor ini dilindungi oleh undang. Nah, makanya kami tidak mau membenturkan antara masyarakat yang lapor dengan yang pelakunya itu, ya kan? Dengan WA itu tidak usah menyebutkan siapa pelapornya, tapi cukup difotokan dan di geotagnya itu share lognya dikirim saja, biar nanti kita yang ngecek ke sana gitu. Ya. Kemudian Pak Denny, Beyonce Panti masuk gak ke pemberantasan rokok ilegal? Jangan dijawab ini Pak. Hanya bercanda Pak. Bahaya itu. Bahaya. Nanti Bapak tidak jadi camat. Ada strategi Pak, strategi ke depan. Bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bagian perekonomian untuk menekan atau
mudah-mudahan syukur-syukur bisa menghilangkan rokok ilegal di Sumedang? Strategi yang kita lakukan sebetulnya lebih pada pendekatan tadi kepada pendekatan beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang berperan, sebut saja berperan menjadi tokoh di lingkungan masing-masing masyarakat. Masuk pesantren juga, Pak? Ya, di antaranya kita akan mencoba pendekatan dengan kelompok-kelompok ulama, kelompok-kelompok ya artinya stakeholder masyarakat ini kita coba masuk sebagai salah satu garda terdepan untuk menyampaikan informasi. Selain nanti ada beberapa juga rekan-rekan kita di KIM itu ya, lalu di yang membidangi hal-hal tertentu dan memiliki masa yang cukup banyak berperan di masyarakat, termasuk dengan tokoh-tokoh di dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa, kepala desanya lah, BPD-nya, itu kita coba untuk dirangkul, diraih untuk menyampaikan informasi ini. Karena kalau sampai kita hapus semuanya rasanya memang cukup sulit, Pak. Karena ini berhubungan dengan kultur masyarakat bahwa merokok ini memang udah menjadi satu kebiasaan yang cukup kuat ya. Dimana di saat kemarin COVID saja, Kang Kris, kebutuhan kita kekurangan ekonomi kurang juga, ternyata rokok ini nomor 2 nih yang dibeli oleh masyarakat gitu. Sehingga memang kultur ini cukup susah. Maka kita memang mencoba menekan dengan upaya-upaya seperti tadi, pendekatan-pendekatan, termasuk tadi kalaupun ada operasi pasar, kita memang tidak melakukan tindakan semua, Pak, tetapi kita juga melakukan edukasi. Kalau dengan melalui sosialisasi itu kan lebih kepada khalayak gitu ya. Nah, untuk pelaku-pelaku kita juga edukasi, karena bagi Pemda tadi sampaikan memang betul kita di tengah-tengah. Kita berantas mereka dengan hukuman kasihan gitu ya, kan usaha juga mereka. Tapi kalau misalnya di sisi lain usahanya jangan sampai hilang juga. Kita mencoba seperti itu, maka melakukan edukasi juga, minimal lakukanlah dari diri sendiri untuk tidak melakukan menjual rokok ilegal. Artinya dia menolak untuk ada di saat ada di sawah seperti Ibu Asmanah tadi gitu ya. Minimal dia menolak lah, tidak melakukan penjualan itu. Harapannya seperti itu. Seperti Ibu Sari tadi ya, minimal nggak bisa menegur orang tuanya, tapi mungkin yang terdekatnya minimal untuk pribadinya dia tidak melakukan, sehingga bisa dilakukan secara sedikit demi sedikit melakukan komunikasi dengan yang lain. Nah, mulailah di situ kita berharap adanya penurunan. Kalau sampai kita habis, rasanya cukup sangat sulit ya. Gitu ya. Pak Yudi, harapannya Pak? Ya, harapan kami dari Bea Cukai bahwa rokok ilegal ini akan ya sangat berkurang ya, sangat berkurang, dan masyarakat akan kalaupun itu kan rokok itu pilihan, Pak, tapi kalaupun harus merokok, memilih untuk merokok, rokoklah yang legal, karena di situ tuh ada penerimaan negara yang buat kita juga. Nah, rokok ilegal penerimanya buat siapa? Ya buat oknum itu kan, mereka yang kaya raya, mereka yang ini, kita yang sakit nanti ya gitu. Atau pertanyaan terakhir, Pak, sekarang kan gencar-gencarnya bukan main, jangan-jangan ini dananya dipakai kampanye juga ya? Bahaya, Pak. Bukan pertanyaan, Pak. Jangan dijawab, Pak. Atau saya curiga kita ngomong-ngomong kampanye rokok ilegal, jangan-jangan di sini banyak perokok ilegal juga, Pak ya? Mudah-mudahan tidak ada, Pak. Insya Allah tidak ada. Pak Denny, kemudian Pak Yudi, terima kasih kehadirannya di studio. Kita sudah diskusi lebih dari 50 menit. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Yudi, Pak Denny, dan oleh lembaganya bisa sukses, bisa berhasil, sehingga pendapatan negara dari rokok legal semakin aman, semakin besar. Amin. Hatur nuhun ka suminganana di studio. Wilujeng siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kawan-kawan, sahabat Yusan, demikian talkshow kampanye gempur rokok ilegal bersama Denny Kuswaya. Beliau adalah Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Pemda Kabupaten Sumedang. Kemudian Pak Yudi Irawan, beliau adalah Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bandung. Dan berakhir pula acara kampanye gempur rokok ilegal saat ini. Saya Krisna Supriyatna, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya tidak akan menyimpulkan, Bapak Ibu, para pendengar Radio Yusan yang akan menyimpulkan sendiri tentang apa yang didiskusikan siang hari ini. Selamat siang, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cagah Rampes.